Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Jogja Berkabar di acara Ngobrol Santai. Kali ini kita akan ngobrol bareng Pak Rizky, yaitu pamong di Kelurahan Sawahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, sebagai kami tua ya Pak? Kami tua, atau kalau dulu itu Pak Kesra. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar Sawahan, lebih detailnya di SID atau Sistem Informasi Desa. Ya, Pak Rizky, gimana kabarnya hari ini? Puasanya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkunjung di Siap. Ya, Pak Rizky, Sawahan ini kan geografisnya itu kan di pojok gitu. Di pojok, di atas, sinyal beberapa titik susah gitu. Nah, kenapa dulu kan sempat jadi piloting project SID nih Pak? Iya. Itu tahun berapa ya? Sedikit saya ceritakan sejarahnya ya. Jadi saya masuk jadi pamong di Kelurahan Sawahan itu kan tahun 2015. Kemudian saya alumni perusahaan swasta yang bergelut di bidang teknologi informasi pada waktu itu. Kemudian saya masuk di Kelurahan Sawahan. Cukup prihatin karena terkait dengan koordinasi, kemudian terkait dengan data-data yang ada di desa pada waktu itu masih sangat minim dan sederhana, sehingga cukup menyulitkan saya yang terbiasa kerja cepat, hanya dalam waktu koordinasi itu hanya dalam waktu tempo detik saja sudah bisa dilaksanakan. Tapi di tempat saya kerja yang baru itu sangat minim kaitannya dengan apa yang kami perlukan, sehingga pada waktu itu kami di Kelurahan Sawahan itu mempunyai angan-angan supaya bisa mempunyai sebuah sistem yang bisa mengakomodir pekerjaan-pekerjaan kita di desa pada waktu itu. Kemudian di tahun 2015 itu sudah kami sudah resmi masuk jadi pamong. Itu ada program dari pemerintah kabupaten melalui Bapeda pada waktu itu, ada pengembangan sistem informasi desa, sehingga apa yang kami angan-angan waktu itu ternyata terlaksana di awal tahun 2015 itu, sehingga pada saat itu masih proses pengenalan dan sebagainya. Tetapi karena kami sudah mempunyai angan-angan yang tinggi kaitannya dengan aplikasi, terkait dengan implementasi teknologi di dalam pekerjaan di desa, sehingga itu cukup membuat kami antusias, sehingga kami termasuk menjadi desa yang berada di barisan depan terhadap pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga di tahun 2016 itu kita karena progresif terhadap pengembangan sistem informasi desa, itu menjadi salah satu piloting project di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi sejarahnya kaitannya dengan pengembangan sistem informasi desa, jadi seperti itu di Kelurahan Sawahan. Jadi dulunya itu memang bekerja di bagian IT Pak. Jadi adaptasinya tidak begitu sulit lah untuk di SID ini, pengembangan SID ini. Betul. Jadi saya dulu di sebuah perusahaan swasta, distributor komputer, kemudian ada banyak cabang waktu itu. Kemudian saya memegang aplikasi bisnisnya, terkait dengan adaptasi untuk operasional, terkait dengan sistem informasi desa tidak begitu sulit, sehingga progresif di
kaluran sawahan ini cukup baik pada waktu itu, sehingga kami karena progresnya cepat, kami dilirik banyak pihak dari tingkat kabupaten, sering menjadi narasumber supaya bisa direplikasi di banyak tempat, di provinsi juga, kemudian bahkan di nasional kita juga pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian di dalam pengembangan sistem informasi desa. Seperti itu Mas Heri. Ya Pak, untuk menyikapi kan banyak pasti ada kritik dan saran dari masyarakat yang melalui kan SID Sawan ini termasuk yang trafficnya lumayan banter ini diakses oleh masyarakat. Nah, untuk menyikapi itu Pak sebagai pengelola dari tim SID Desa Sawan sendiri seperti apa? Itu terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa, itu secara resmi kan ada portal webnya, website. Nah, kemudian kami konvergensi ke media sosial, ada Facebook, ada Instagram, kemudian pernah juga ada YouTube, karena terbatasan memang kami belum bisa memaksimalkan. Tapi terutama Facebook dan Instagram itu kami selalu update. Itu ya memang respon terhadap kami, terhadap berita yang kami sampaikan, terhadap informasi yang kami berikan itu bermacam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif, itu hal yang lumrah. Tapi dari sisi pengelola itu ya memang harus siap, Mas. Artinya plus minus itu mesti ada. Kalau plus ya kita tidak lantas berbangga dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau minus kita juga tidak perlu berkecil hati. Dan itu yang sering kebanyakan pengelola itu tidak tahan terhadap ujian konsistensi pengelolaan sistem informasi desa, sehingga secara grafik ada yang semangatnya, grafiknya tinggi, untuk kemudian down bahkan sampai off. Nah, seperti itu kebanyakan desa. Tapi kami selalu memegang konsisten bahwa komitmen kami informasi akan membangkitkan partisipasi. Sehingga apapun yang kami upload di media, baik di portal web atau di media sosial, mau tidak mau memang kita harus siap merespon manakala apa yang disampaikan masyarakat substansi, ya kita respon dengan baik. Tetapi pada saat itu tidak substansi lagi, ya sudah kita abaikan. Seperti itu. Yang penting kita dapat mendidik masyarakat, kemudian mengelola informasi itu bisa terdistribusi dengan baik kepada masyarakat. Pada prinsipnya seperti itu. Ya kan banyak di Kabupaten Gunung Kidul atau beberapa titik desa itu misalkan yang SID-nya ada yang konsisten, ada yang tidak, terus ada yang off lama seperti itu. Sebenarnya yang seperti itu, permasalahan yang dihadapi itu seperti apa tuh Pak? Sebagai jenengan sebagai salah satu yang mengelola SID di Sawan. Kalau di Sawan kan terbentur mungkin awal-awal tetap geografis dan internet itu kan tetap berpengaruh ya Pak. Nah kalau untuk tempat-tempat yang lain sebenarnya yang bisa memicu ketidakstabilan konsistensi itu apa saja? Baik, sebelum saya menjawab, saya menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan sistem informasi desa itu bergantung pada 3 aspek yang tidak boleh terpisahkan satu sama lain. Yang pertama adalah regulasi, kemudian yang kedua dari sisi kelembagaan, kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. Jadi kalau 3 hal tersebut terpenuhi, seharusnya sistem informasi desa itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian
kemudian dari pemerintah sendiri terkait dengan regulasi sebenarnya sudah diatur, baik dari sisi kelembagaannya seperti apa, kemudian infrastrukturnya seperti apa, itu sudah diatur oleh pemerintah dan itu memang difasilitasi. Bahkan dari dana desa itu bisa dialokasikan untuk pengembangan sistem informasi desa. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi itu tidak ada masalah. Kemudian biasanya permasalahan itu terjadi pada sisi kelembagaan. Nah, kelembagaan itu ya pengelola, ada redaksi, kemudian ada operator, kemudian ada administrator yang memegang secara penuh terhadap pengelolaan sistem informasi desa itu sendiri. Pada saat konsistensi terhadap pengelolaan itu dari sisi kelembagaan itu lemah, secara otomatis bisa saja dari pengembangan sistem informasi desa pengelolaannya tidak maksimal, karena dari sisi kelembagaan mungkin lemah. Karena apa? Karena pengelolaan sistem informasi desa itu memang dituntut konsistensi luar biasa. Betul. Di dalamnya memuat seni, bagaimana menulis, kemudian konsistensi terhadap respon masyarakat itu tadi. Pada saat responnya negatif, kemudian kita lemah, arti merespon itu tidak profesional di dalam menanggapi, ya sudah, artinya yaitu bisa menjadi kemungkinan sistem informasi desa itu tidak berjalan dengan maksimal. Nah, kalau dari sisi infrastruktur, saya yakin setiap desa karena mempunyai anggaran dana desa itu harusnya sudah bisa difasilitasi, karena dana desa bisa dianggarkan untuk kebutuhan terkait dengan sistem informasi desa. Infrastrukturnya ada perangkat komputer, laptop, kamera, bahkan itu dari anggaran dana desa yang luar biasa besar itu sebenarnya sedikit dialokasikan untuk infrastruktur itu sudah mumpuni. Jadi kalau dari pandangan saya pribadi itu memang dari sisi kelembagaan, kelembagaan itu memang tidak semudah karena butuh SDM yang luar biasa di dalamnya seperti itu. Nah, kalau untuk Pak SID itu pencapaian Sawan di SID pernah dapat penghargaan atau piagam itu pernah belum? Alhamdulillah untuk Kelurahan Sawahan sejak tahun 2016 eksis dalam mengelola sistem informasi desa, kita menjadi pengelola website terbaik di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian kita juga diberikan banyak kesempatan di berbagai pelatihan, kemudian berbagai pihak yang menarik kami untuk bisa diberikan peningkatan kapasitas dan sebagainya yang langsung kita implementasi. Ada contohnya, ada pengelolaan Geographic Information System seperti itu. Kemudian harapan kami juga bisa berrelasi dengan berjejaring dengan banyak pihak supaya kami ini bisa bisa ditambah, di-upgrade katanya dengan pengetahuan. Bisa mungkin kami punya angan-angan lagi karena sekarang YouTube itu menjadi sesuatu yang paling visible untuk memberikan informasi. Itu kami punya angan-angan supaya bisa memaksimalkan channel YouTube kami. Walaupun kami memang terkendala di SDM kami masih terbatas karena harus nyambi, kerjaannya juga banyak kerjaan yang lain. Kemudian kami harap juga bisa berjejaring, bisa dilatih bagaimana mengelola channel supaya lebih baik, bagaimana kualitas gambar dan sebagainya. Masih dalam tahapan. Yang jelas bantuan atau fasilitasi dari berbagai pihak, kan ada LSM, kemudian ada lembaga, bahkan dari
pemerintah juga ada, dari pemerintah kabupaten, ada provinsi pernah kita, kemudian pernah juga dengan kantor staf presiden, pernah juga dengan berbagai pihak kementerian, jaring pewarta desa dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah banyak sekali upgrade pada kami dari apa yang telah kami upayakan sejak tahun 2016 itu. Kemudian dari sisi dari sisi yang lain, banyak pihak juga yang ternyata tertarik untuk datang ke sawahan untuk melihat bagaimana sih proses pengembangan, bagaimana proses pengelolaannya. Itu pernah dari desa dari Sumatera, kemudian desa-desa dari Jawa Timur, itu pernah datang ke sini juga, dan itu seharusnya berdampak kepada ekonomi warga. Tadinya bisa mempromosikan potensi yang ada, UMKM. Dan setiap ada kunjungan itu, UMKM yang hadir di situ mesti diborong habis. Seperti itu, alhamdulillah. Seperti itu. Bahkan pernah juga dapat kunjungan dari delegasi ASEAN. Ada 11 negara. Kemudian 10 negara bersatu waktu itu. Timur Leste, 10 negara ASEAN plus Timur Leste. Kemudian di negara khususnya itu ada delegasi dari Filipina juga pernah datang ke sini melihat praktek-praktek baik itu. Jadi sebenarnya hal yang kita lakukan itu sederhana, tetapi pada saat bisa kita maksimalkan, bisa kita implementasi terhadap kegiatan-kegiatan yang positif di lingkup pemerintahan kelurahan, itu nanti insya Allah akan membawa rezeki seharusnya. Kami optimis apa yang kami lakukan secara sederhana itu suatu saat nanti akan membawa rezeki yang baik bagi Kelurahan Sawahan khususnya, seperti itu, Mas. Ya, kalau untuk Pak, kan SID itu dari kumpulan banyaknya berita yang ada di Kelurahan Sawahan ya, baik itu kegiatan desa ataupun UMKM dan misalkan ada masyarakat yang misalkan ada ketertarikan di dunia jurnalis, itu ada kesempatan tidak Pak untuk masyarakat yang pengen nulis biar bisa ditayang di SID Kelurahan Sawahan itu seperti apa? Sejak awal kami mengelola sistem informasi desa, prinsip kami adalah partisipatif. Jadi sebenarnya sejak awal pun kami sudah mengajak baik pada masyarakat, pada lembaga desa, lembaga kelurahan, kepada pemangku kepentingan di kelurahan, itu bisa mengabarkan, bisa menyampaikan potensi yang ada, bisa menyampaikan kabar baik dari mereka untuk bersama-sama kita publikasi. Seperti itu. Jadi prinsip awal kami sudah menekankan partisipasi. Seperti itu. Dan kami pun membuka, sebenarnya kami sudah menarik berbagai kalangan di masyarakat, berbagai unsur di masyarakat. Kami pernah melatih Karang Taruna, kemudian perempuan, kemudian ada kelompok-kelompok kegiatan untuk berpartisipasi aktif terhadap pengembangan sistem informasi desa. Walaupun secara kelembagaan itu secara administratornya mungkin saya sendiri yang udah dari sisi jurnalisnya ada sendiri, dari sisi operatornya juga ada. Namun demikian, jika memang kami temukan potensi yang luar biasa dari masyarakat dan itu punya keinginan untuk bisa bergabung dengan kami secara terbuka siap menampung kaitannya dengan pengembangan sistem informasi desa. Di sejak awal memang sudah partisipatif. Apabila ingin lebih dalam lagi untuk bisa bergabung mengembangkan sistem informasi desa, tentu kami akan secara terbuka. Karena kami berjejaring dengan dunia luar saja, kami open. Apalagi dengan masyarakat kita sendiri yang mempunyai mungkin wawasan, kemudian mempunyai angan-angan yang
tinggi supaya sistem informasi desa itu bisa lebih maksimal lagi, dan harapan saya bisa mengakomodir seluruh akses informasi yang ada di Kelurahan Sawahan, baik dari sisi pemerintahan, baik dari sisi masyarakat sendiri. Jadi masyarakat itu kan pengen mungkin punya potensi yang ada yang dikembangkan, karena sistem informasi desa sudah ngerek gendero di atas sana. Harapannya kan bisa kelihatan, sehingga pada saat ada program dan sebagainya itu kita bisa tersasar di situ. Itu adalah tujuan dari pengembangan ini sebenarnya. Jadi tidak hanya kita hanya eksis di seperti itu, bahkan retorika dan sebagainya. Karena kewajiban kami mau menyampaikan informasi pada masyarakat, terlepas yang disampaikan Mas Heri tadi, apakah akhirnya responnya positif atau negatif, itu kami aturkan kepada masyarakat. Yang penting kewajiban kami menyampaikan informasi pada masyarakat itu sudah terpenuhi. Ya Pak Rizky, kalau untuk kendala Pak, selama dari 2016 sih sampai sekarang 2021, kendala-kendala apa yang sering ditemui sama teman-teman di pengelola itu? Kalau untuk kendala itu setiap perjalanan pengelolaan sistem informasi desa itu mesti ada yang namanya kendala. Kalau dari Sawahan itu kendalanya yaitu tadi konsistensi terhadap pengelolaan itu yang sangat diharapkan, tapi dari kenyataannya memang konsistensi itu ya menjadi kendala bagi hampir setiap desa, karena mood, kemudian berbagai aktivitas, apalagi kami di kelurahan sebagai pamong itu kan tuntutan pekerjaan itu luar biasa tinggi, sehingga itu menjadi salah satu kendala bagi kami. Kemudian dari sisi pemberdayaan, kami sebenarnya yang kami sampaikan di depan tadi bahwa partisipasi masyarakat itu sangat kami harapkan. Jadi sebagai kontributor berita itu kan memang membutuhkan tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi hampir menyeluruh masing-masing padukuan. Nah, kendalanya itu tadi bosan mungkin menyampaikan informasi. Kemudian kalau dari teman-teman di Pamong, kadang notulensinya tidak ditulis, tidak disampaikan, sehingga informasi yang seharusnya bisa disampaikan kepada masyarakat itu terpending, bahkan tidak terakomodir untuk didistribusikan informasinya. Nah, seperti itu kalau kendala hampir sebagian besar desa itu ya seperti itu. Kemudian kalau bagaimana kami menyikapi hal itu, ya kalau saya pribadi itu ya berusaha untuk semaksimal mungkin, walaupun kadang terlambat kami menyampaikan, kita sampaikan. Walaupun kontributornya kadang saya sendiri dan sebagainya. Kita harus, karena jiwa kita memang volunteer, jiwanya relawan. Mau tidak mau apapun yang terjadi, kita tetap berusaha untuk menyampaikan seperti itu. Walaupun kami juga terus berkoordinasi kadang sama teman-teman Pamong yang lain, kadang saya juga harus terpaksa menggali informasi dan sebagainya. Itu ya demi distribusi informasi kepada masyarakat supaya terakomodir. Seperti itu Mas Heri. Ya, kalau untuk inovasi yang dibuat sama teman-teman pengelola SAI di Kelurahan Sawahan, apa saja ini? Ada inovasi apa ini? Baik, untuk pengelolaan sistem informasi desa itu kalau monoton juga pasti akan membuat
bosan seperti mengkuik-kuik tok. Nah, mengkuik-kuik tok itu pasti ya bosan lama-lama seperti itu. Nah, kami di Kelurahan Sawahan karena berjejaring dengan berbagai lembaga yang sudah kami sampaikan di depan, kami ini punya punya inovasi, itu pengelolaan Geographic Information System yang kita atau GIS yang kita yang kita includekan di dalam portal website desa, sehingga kalau berita itu berupa berupa tulisan kadang karakteristik masyarakat itu malas membaca. Nah, kami sebagai bentuk akuntabilitas pada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah, itu kami olah itu bisa berbasis lokasi, sehingga masyarakat bisa melihat katakanlah sebagai contoh pembangunan itu lokasinya di mana kan? Nah, tidak perlu datang ke sana, ya tinggal melihat, klik peta itu sudah bisa melihat pembangunannya di sini, fotonya sudah ada, awalnya seperti apa toh, 0%-nya seperti apa, setelah jadi seperti apa, kemudian anggarannya berapa, sudah kami susun. Jadi lebih komplit ya. Jadi lebih komplit. Kadang kan pernah juga itu masukan juga dari masyarakat. Kalau dulu kan dipasang papan nama, belum dibaca sudah hilang, dibaca sudah rusak, nah, seperti itu. Nah, dengan digitalisasi itu kan bisa sebagai tolak ukur berhasil atau tidak pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan. Karena kalau pembangunan itu kan paling diminati, paling disorot, sehingga kami berupaya, kami sudah koordinasi dengan pemangku bidang untuk bisa kami olah datanya supaya bisa terpampang di media. Ini loh pembangunan di Sawahan itu mulai tahun 2021 seperti ini, lokasinya di sini, gambarnya seperti ini, papan namanya sudah ada di sini, anggarannya sudah di redaksinya juga sudah sedikit kan akan lebih menarik minat masyarakat membaca, sehingga seharusnya dengan seperti itu masyarakat bisa menilai ini loh bahwa pemerintah itu transparan atau tidak. Seperti itu. Selain itu kami juga berusaha perencanaan desa, perencanaan APB desa, kalau sekarang APB kelurahan itu bisa terarah, secara sistematis ada, kemudian terstruktur, kemudian terarah. Karena selama ini perencanaan itu banyakkan desa otot-ototan. Nah, dengan inovasi berbasis lokasi tadi, itu tadi sudah terpampang jelas. Ini loh, merah itu seperti ini. Jalan yang belum baik itu lokasinya di sini, di dusun A, dusun B, seperti ini, sehingga perencanaannya akan lebih maksimal, tidak paton ya, seperti itu. Dampak manfaatnya bagi masyarakat tuh kan ada, kalau di peta itu kan ada ini rumahnya, seperti itu yang sedang kami olah. Insya Allah di tahun 2021 ini akan kita rilis. Jadi kami sudah mulai memetakan untuk terutama terkait dengan pembangunan, terkait dengan infrastruktur dan sebagainya, itu sudah akan kami olah menjadi data berbasis lokasi. Mungkin nanti sore Mas Hari juga bisa melihat di Facebook. Kami akan share terkait dengan kegiatan di tahun 2021. Dan kami akan benar-benar memaksimalkan kaitannya dengan itu, seperti itu, sehingga bentuk akuntabilitas publik itu benar-benar terwujud. Tidak hanya berbicara asumsi, tidak berbicara mengira-ira dan sebagainya. Dan kami
ini loh bentuk akuntabilitas kami seperti itu yang kami dorong di pemerintahan. Ini saya berbicara pribadi pribadi bukan secara pemerintahan, tapi mudah-mudahan nanti tim-tim di kelurahan, pemerintah kelurahan itu nanti bisa mengikuti koridor yang sedang kami rencanakan. Jadi di Kelurahan Sawan ini teman-teman banyak inovasi, salah satunya yaitu tadi di SID-nya ada GIS, dan sekarang mau inovasi lagi tentang perencanaan ya Pak. Ya, kalau untuk harapannya sendiri Pak, ke depan ada harapan khusus atau harapan seperti apa yang diinginkan? Harapannya tentu apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan sejak 2016 sudah hampir 5 tahun, sudah hampir 5 tahun lebih, konsistensinya sudah teruji. Kemudian berbagai kendala juga sudah dihadapi. Pernah loh Mas, Facebook kita itu entah dilaporkan entah apa itu sampai off. Yang off dulu itu. Sehingga kami sampai bingung. Kami itu membuat kami itu membuat media sosial, Instagram itu pernah dilaporkan tahu-tahu hilang. Sudah pernah, kemudian website kami di hacker apa itu kepentingannya apa saya juga tidak tahu ya, pernah. Kemudian yang paling parah itu tadi media sosial kami, Facebook, Instagram itu kami nggak bisa ngapa-ngapain selama 6 bulan lebih. Aduh, itu hampir off terlama terus kami komunikasi ke Kominfo, kami komunikasi ke Bapeda. Akhirnya setelah hampir 6 bulan, beberapa waktu kemarin itu sudah mulai on lagi dan kita bisa maksimalkan lagi. Jadi perjalanan dari beberapa tahun ini itu harapan kami tentunya bisa lebih maksimal. Lebih maksimal itu baik dari sisi sumber daya manusia. Jadi harapan kami itu semua warga, kemudian semua yang berkepentingan terhadap keterbukaan informasi publik itu bisa sama-sama memahami sehingga bisa menunaikan kewajibannya untuk memberikan informasi publik pada masyarakat itu bagi teman-teman di Mamong. Kemudian dari sisi masyarakat juga lebih cerdas di dalam mengelola informasi, lebih cerdas di dalam merespon terhadap segala bentuk informasi, karena kadang informasi yang beredar saat ini kan sudah sangat sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Harapan kami masyarakat itu bisa terdidik menjadi masyarakat yang cerdas informasi. Nah, kami berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan jejaring yang kita bangun baik dengan berbagai pihak, baik dengan lembaga non-government atau dengan pemerintah, itu bisa benar-benar memaksimalkan cita-cita kami terkait dengan pengelolaan sistem informasi desa. Karena kami saat ini memang ibarat tanaman itu sudah banyak nandur, tinggal bagaimana hasilnya besok gitu. Ya, kami mohon doa restu semuanya, terutama pada masyarakat Kelurahan Sawahan. Mudah-mudahan apa yang kita tanam tadi itu benar-benar berbuah manis dan bisa membawa masyarakat terutama di Kelurahan Sawahan ini menjadi lebih maju. Seperti itu harapannya, seperti itu. Jadi secara teknis ya jelas sebagai inovasi yang kami kelola tadi. Inovasinya kami itu hanya sederhana sebenarnya, hanya memanfaatkan pengetahuan dari jejaring yang diberikan kepada kami. Kemudian kami implementasi, sudah aplikasi dan sebagainya itu pakai yang open. Ada yang kalau kamera ya open cam, kalau aplikasi ya Quantum GIS, aplikasi-aplikasi open dari Google, ada Maps dan sebagainya, ada
Google Foto dan sebagainya. Itu yang infrastruktur yang sederhana tadi, tapi kalau diimplementasikan itu nanti hasilnya itu luar biasa, betul, maksimal. Seperti itu kan. Nah ini semangat ini kan harus disalurkan ke teman-teman di daerah lain. Ada pesan-pesan nggak Pak buat teman-teman di Kalurahan lain yang mungkin SID-nya belum konsisten atau seperti apa? Ada pesan-pesan nggak? Ya, pesan-pesannya itu tadi bahwa berhasil atau tidaknya pengelolaan sistem informasi desa itu ya bergantung 3 aspek tadi. Ada infrastruktur, kelembagaan, kemudian regulasi. Dari sisi regulasi dan infrastruktur ini saya yakin setiap pemerintah kalurahan itu sudah lebih leluasa di dalam mengelolanya, hanya tinggal di kelembagaan. Nah, kelembagaan ini memang sifatnya relawan, artinya keinginan untuk berkembang, itu harus ada. Jadi pesannya yaitu tadi bahwa 3 aspek terpenuhi, bil khusus itu di kelembagaannya harus tahan uji itu konsistensi tadi ada namanya pengelolaan itu kan tidak hanya temporer, temporer itu hanya momentum atau waktu yang dekat saja, waktu yang itu saja, tetapi harus ada namanya keberlanjutan. Di keberlanjutan itu ya pokoknya apa? Pokoknya pengetahuan. Pengetahuannya harus di-upgrade supaya bisa berinovasi. Seperti itu. Jadi kuncinya demikian. Kalau menurut pandangan saya seperti itu, Mas Heri. Iya. Ya, teman-teman Jogja Berkabar, ya itu tadi obrolan kita sama Pak Rizky, pengelola SID Kalurahan Sawahan, termasuk pamong juga di Kalurahan Sawahan. Matur nuwun nih Pak Rizky atas waktunya. Semoga Kalurahan Sawahan semakin maju, SID-nya juga semakin maju, dan bisa saling bertukar informasi ke teman-teman yang lain. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Jogja Berkabar bisa subscribe sekarang, dan juga ikuti terus portal berita kita di jogjaberkabar.id atau follow di Instagram kita di @jogjaberkabar, sama teman-teman yang lain yang apa mau gak rasa juga. Ya, untuk teman-teman yang asli Kalurahan Sawahan, untuk websitenya sendiri apa Pak, alamatnya Pak? www.sawahan-poncong.desa.id. Ya, kalau untuk Facebooknya Sawahan Poncong. Kalau untuk Instagramnya @desa-sawahan-poncong. Ya, itu tadi alamat atau alamat sosmed Kalurahan Sawahan, bisa pantau terus informasi yang ada di situ. Ya, buat teman-teman terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.